Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi pengguna Konsat IMEX 899 AVS Plus beruntung sekali dikarenakan software yang identik itu sangat banyak sekali ya. Tinggal dipastikan saja software yang akan kita gunakan ini betul-betul identik dengan cara mencocokkannya dengan kode mainboard yang terdapat pada receiver ini. Caranya gampang saja sih ya. Untuk melihat kode mainboardnya itu tentunya casingnya harus kita buka. Kali ini kita menggunakan softwarenya itu adalah Starcom. Untuk memastikannya kita akan masuk ke menu lalu kita pilih setting, lalu selanjutnya kita pilih adalah version. Nah, ini merupakan versinya yaitu versi 3.05 yang terbaru, build date-nya tertanggal 10 bulan 10 2023. Ini merupakan salah satu software yang up to date yang identik untuk Konsat IMEX 899 AVS Plus ini. Kemudian selanjutnya kita coba lihat ya tampilan user interface-nya. Jika teman-teman ingin mengetahui, ini merupakan tampilan user interface-nya, simpel sih ya, namun cukup menarik. Kemudian di situ juga ada untuk indikator kekuatan sinyal dan juga kualitas sinyal yang kita dapatkan, termasuk dengan informasi-informasi lainnya. Jadi ini ya simpel namun sangat menarik sekali untuk dilihat. Kemudian selanjutnya untuk tampilan menunya adalah seperti ini. Ini ada tampilan favorit ya, tampilan favoritnya. Dimana untuk menu favoritnya ini ada sebanyak 8 buah, namun sayang saja sih ya, seperti nama favorit news, movie, drama, dan seterusnya, ini tidak bisa untuk kita rename. Sayangnya adalah seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu. Ini merupakan tampilan menunya. Tampilan menunya itu seperti tampilan Android box ya, dimana ada shortcut untuk YouTube, Pop TV, dan seterusnya. Pertama kita akan coba lihat dulu untuk installation. Nah, di installation ini seperti yang teman-teman perhatikan, sama saja sih seperti software yang sebelumnya maupun software yang original tampilannya. Nama satelit dapat kita hapus, dapat kita tambahkan, dan dapat kita edit, jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Transporter list juga sama ya, untuk transporter list ini di mana tuh nama transporternya ini dapat kita tambahkan, dapat kita hapus, dan seterusnya. Namun apabila kita ingin menghapus secara keseluruhan, secara serentak, kita harus seleksi dulu tuh. Jadi nggak bisa misalnya kita langsung pilih dengan menggunakan tombol shortcut tertentu maka akan menghapus semuanya, nggak bisa seperti itu. Kekurangannya itu ya yang saya perhatikan. Kemudian selanjutnya kita lihat tampilan setting. Ini merupakan tampilan settingnya. Untuk sistem setting adalah seperti yang terlihat. Pilihan bahasa ada bahasa Inggris dan tidak ada bahasa Indonesia, yang ada hanya bahasa Arab saja. Kemudian selanjutnya pilihan-pilihan lain biasa saja, dan ini pastinya juga mendukung untuk Dolby Audio. Jadi silakan nanti ini di set ke HDMI RAW ya jikalau ingin menggunakan konsepnya atau Dolby Audio untuk audionya. Namun di sini saya akan menggunakan yang PCM saja. Pengaturan SPDIF juga ada, jadi ini bisa kita aktifkan kalau ingin menggunakan audio Dolby ke bitstream ya. Namun kalau seandainya tidak ya tidak usah, jadi kita pilih PCM atau di mute saja. Portnya ada terdapat di bagian belakang dari receiver ini. Auto standby juga tersedia, di mana receiver bisa mati dalam waktu tertentu yang sudah kita tentukan. Misalnya kita set maksimum di sini adalah selama 3 jam. Jikalau receivernya tidak kita apa-apakan, artinya tidak ada pemindahan channel dan seterusnya, maka nanti itu receiver akan berada dalam kondisi standby sesuai dengan durasi waktu yang sudah kita masukkan. Namun di sini saya nonaktifkan saja. Itu merupakan tampilan pada setting ya. Ini merupakan tampilan pada OS setting. Pada OSD setting ini untuk video resolution bisa kita atur sampai dengan 1080p 60 Hz. Jadi saya akan atur di sini saja. Dan pastikan bahwasanya monitor yang kita gunakan itu harus mendukung, tidak boleh tidak. Namun bagi pengguna televisi tabung juga tersedia pilihan-pilihan lain ya sampai dengan yang standar definition. Pilihannya cukup lengkap ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini untuk tampilan displaynya. Nah, informasi barnya itu ya saya akan set di 6 detik saja atau 6 second seperti itu. Perpindahan channel juga bisa kita atur apakah mode-nya freezing atau dengan black screen atau layar hitam. Kita pilih yang black screen aja kali ya. Dan itu merupakan pilihan-pilihan pada OSD setting ini. Kemudian kita lihat ada juga pilihan chat log, time, kemudian PVR config juga tersedia. Ini adalah untuk time shift ya, dan juga termasuk untuk record. Jadi pilihan-pilihannya adalah di sini, dimana untuk file yang kita rekam itu dapat disimpan dengan 2 format TS dan PS. Jadi disesuaikan saja. Kemudian file size maksimumnya pun juga bisa kita atur. Bisa 4 GB. Maksimumnya adalah 4 GB ya, kita biarkan saja dalam keadaan defaultnya begitu. Kemudian selanjutnya ada juga factory reset version sudah, dan ada juga fitur TS delay.
TS delay ini tentunya sangat berguna sekali bagi teman-teman yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil. Jadi silakan diatur saja ya waktunya, tidak ada pakemnya. Jadi ini harus diatur ya sedemikian rupa, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Tentunya provider internet yang digunakan sangat mempengaruhi. Saya akan set di auto saja dan boleh juga di set ke off begitu. Kemudian selanjutnya ada juga remote control. Ini kita bisa mengontrol receivernya dengan menggunakan smartphone. Namun kita tuh harus menginstal aplikasi tertentu pada smartphone-nya terlebih dahulu sebelum bisa untuk digunakan. Jadi silakan di googling saja informasi lebih lanjut, nanti bisa dilihat di Facebook grup kita. Nah ini untuk tampilan settingnya ya. Kemudian untuk network, nah koneksi ke jaringan internet itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan menggunakan LAN internet, yaitu dengan menggunakan kabel, dan bisa juga dengan menggunakan jaringan WiFi. Untuk WiFi ini bisa menggunakan USB WiFi dongle dengan chipset RT dan MT, jadi sangat fleksibel sekali. Dan tentunya ini juga sudah mendukung untuk web server ya, di mana kita tuh bisa menonton dengan menggunakan smartphone, PC ataupun laptop. Caranya sudah kita buatkan video tersendiri, jadi silahkan di browsing saja di channel ini. Bisa dengan menggunakan jaringan wireless dan bisa juga dengan menggunakan jaringannya itu adalah kabel. Untuk upgrade dari firmware atau software ini bisa kita lakukan dengan cara net upgrade. Pastikan koneksi internetnya sudah ada. Jika tersedia, maka pada bagian ini akan muncul tuh nanti untuk software yang terbarunya. Nah, kemudian untuk server setting, di mana dia mendukung beberapa protokol seperti CC-cam dan beberapa protokol lainnya. Namun sayang saja sih jika kita perhatikan di sini tidak terdapat pilihannya itu adalah untuk MG-cam. Jadi yang ada itu adalah CC-cam-nya saja. Nah kemudian ada juga patch menu. Nah ini juga mendukung untuk BIS-Key. Kemudian ada DCW, PowerView juga ada. Namun untuk BIS-Key ini dan termasuk dengan PowerView-nya itu, untuk BIS-Key itu tidak bekerja secara otomatis, jadi harus dimasukkan secara manual dengan cara menekan tombol previous pada remote control. Begitu juga untuk PowerView. PowerView ini hanya bekerja secara auto untuk beberapa channel saja, yaitu pada Measat 3 C-band, sementara pada satelit yang lain harus kita masukkan secara manual. Dan kemudian selanjutnya ada juga fitur Vanilla Premium. Ini adalah untuk IPTV Premium. Kita mendapatkan masa aktif selama 1 tahun. Namun sangat sayang sekali ya pada saat kita gunakan. Nah ini untuk menggunakannya tuh kita harus menggunakan aplikasinya adalah Pop TV. Pastikan koneksi internetnya sudah terkoneksi ke jaringan internet. Kita pilih Pop TV. Nah ini merupakan channel-channel yang tersedia, namun sayang saja silakan diperhatikan di bagian pojok kanan atas. Pada saat kita play maka muncul di situ adalah play failed. Jadi URL-nya sepertinya ini sudah tidak update lagi. Mudah-mudahan ini diperbarui atau mungkin ada cara lainnya untuk menggunakannya. Nanti tolong dibantu saja ya di kolom komentar. Nah kemudian selanjutnya kita lihat untuk upgrade. Nah di mana di sini settingannya itu bisa kita backup dan seterusnya. Terdapat beberapa pilihan. USB upgrade misalnya tuh kalau seandainya kita ingin membackup ya, semuanya adalah untuk melakukan proses backup dan juga untuk mengupgrade secara manual ya jikalau kita memiliki filenya. Ada juga server upgrade dan seterusnya. Malahan di sini juga ada MAC upgrade ya, yaitu adalah MAC address-nya. Jadi itu ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di situ. Kemudian untuk game juga tersedia, di mana ini merupakan game Boxman. Menarik sih sebenarnya untuk melatih kejelian kita juga pada saat kita menggunakannya. Ini merupakan game-game ya di waktu kita kecil dulu sepertinya ya. Ini adalah game-game yang cukup menarik untuk menghabiskan waktu, sepertinya ini adalah menarik. Jadi gamenya juga tersedia. Nah channel adalah untuk manajemen channel. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk melakukan manajemen channel, misalnya untuk mengurutkan dan seterusnya. Bahkan untuk mengganti nama dari nama channelnya itu bisa kita lakukan. Namun sangat disayangkan sekali ya, dimana tuh untuk list favoritnya ini tidak bisa untuk kita ganti namanya. Jadi kita tuh harus menggunakan secara defaultnya saja. Sayangnya adalah seperti itu sih kekurangannya. Kemudian selanjutnya bagian-bagian yang lain untuk aplikasi streaming banyak tersedia ya. Ada YouTube, ada Pop TV, My HD, IPTV dan seterusnya. Lengkapnya kita akan pilih di other saja ya, other apps. Nah ini merupakan daftar aplikasi streaming dan non-streaming yang dimilikinya. Namun sayang saja sih tidak ada yang bisa kita gunakan ya, yang untuk aplikasi streamingnya. Untuk Extreme dan Stalker ini merupakan kelebihan tertentu dari Konsat IMAX 899 AVS Plus. Jikalau berlangganan Extreme itu nanti akunnya bisa dimasukkan di sini. Jadi disesuaikan saja, tidak hanya Extreme saja.
Juga terdapat yaitu Stalker. Nah, ini juga paling banyak dicari ya bagi penggemarnya, bagi yang paham tentu sangat membutuhkan ya. Mungkin ini merupakan kabar gembiranya. Jadi tinggal dimasukkan saja nanti di situ ya bagi yang miliki Stalkernya. Kemudian selanjutnya juga ada aplikasi Al-Qur'an. Nah, aplikasi Al-Qur'an ini dapat kita gunakan. Jadi ini bagi umat Islam itu tentunya sangat berguna sekali. Ya, ada lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'an yang bisa kita ya hadirkan di dalam sehari-hari. Kemudian ada online video. Online video ini terdapat banyak aplikasi streaming, ada YouTube, YouTube Kids dan seterusnya. Semuanya dapat digunakan, termasuk YouTube ini menu pencariannya pun juga bisa kita pakai berjalan dengan lancar. Dengan resolusinya itu adalah high definition saja. Tapi yang penting di sini adalah lancar, tidak ada masalah sama sekali. Jadi ke semua aplikasi ini bisa kita pakai. Dan kemudian selanjutnya ada App Store dan ini tidak bisa kita pakai ya. Jadi kalaupun ini sudah kita update by net tetap tidak bisa. Kemudian selanjutnya ada Qura. Qura ini merupakan salah satu kelebihannya sih menurut saya, di mana kita tuh dapat melihat jadwal-jadwal pertandingan sepak bola dan juga beberapa jadwal-jadwal yang lainnya. Malah di sini juga ada channel-channel yang menayangkannya tuh seperti SSC Extra dan seterusnya. Di situ ditampilkan ya jikalau memang ada. Jadi ini sangat penting sekali. Tidak hanya football saja, namun juga ada untuk yang lainnya. Misalnya kita ingin lihat basket juga tersedia. Jadi ini sangat membantu sekali sih ya. Dan aplikasi-aplikasi yang lain seperti Ucast juga ada. Ini adalah untuk melakukan casting dari smartphone kita ke layar televisi. Sangat mudah sekali ya. Tentunya aplikasi Ucast juga harus kita download sebelumnya. Dan dengan menggunakan Ucast ini pun kita juga dapat menonton dengan menggunakan smartphone, tapi tidak dengan menggunakan fitur web server. Ini adalah berbeda ya. Termasuk kita juga dapat mengendalikan receiver ini dengan menggunakan Ucast aplikasi tersebut. Penggunaannya sih sangat mudah sekali. Jadi tuh gampang banget tuh cara menggunakannya. Dan juga terdapat fitur DLNA, DMP dan DMR, dan ini juga merupakan fitur yang sangat keren sekali. Dan video tersendiri sudah kita buatkan. Jadi bagi yang ingin memahaminya lebih lanjut nanti silakan di browsing saja di channel ini terkait dengan DLNA ini ya, DLNA, DMP dan DMR tentunya. Nah, itu merupakan beberapa bagian-bagian tertentu pada software yang kita gunakan ini. Juga terdapat pilihan USB dan seterusnya. Jadi tuh kalau menurut kita nih merupakan aplikasi atau merupakan software yang sangat-sangat direkomendasikan. Selain itu dengan menggunakan software ini juga mendukung satelit ST2 Kuben, GSAT-1030 Kuben dan satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan CW-check. Namun sayang saja nih ya, ini merupakan catatan tidak lancar sayangnya. Jadi suka nge-freeze atau disebut juga di sebagian orang nyangkut-nyangkut, sayangnya adalah seperti itu. Berbeda dengan software yang sebelumnya pernah kita lakukan review. Juga mendukung HEVC H265 seperti yang terdapat pada saluran di satelit Thaicom 68 Kuben. Lalu terkait dengan T2MI dan juga multistream, saya rasa ini tidak perlu ditanyakan lagi ya. Software apapun yang kita gunakan pada Konsat IMAX 899 AVS Plus ini tidak akan mendukung untuk kedua fitur tersebut dikarenakan memang keterbatasan dari hardware-nya. Namun mendukung untuk AVS Plus seperti yang terdapat pada Cinasat 6D dan satelit lainnya yang menggunakan format yang sama. Baik, demikianlah video ini, semoga saja dapat membantu. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.